Walaupun tidak semua perusahaan ada BPJS-nya, namun di perusahaan-perusahaan bonafit itu pasti ada BPJS-nya. Baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan itu khusus untuk para pekerja berupa jaminan atau asuransi jiwa yang iurannya itu dipotong dari gaji kita tiap bulan, dipotong sekian persen gitu ya, untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan itu. Lah, pertanyaannya adalah, apakah uang BPJS itu bisa dicairkan? Jawabannya adalah bisa. Ada dua cara supaya kita bisa mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan kita. Yang pertama adalah dengan cara mengklaimkan biaya berobat kita sebagai karyawan. Bahkan tidak hanya biaya berobat ya. Kalau kita misalkan butuh kacamata karena mata kita ada gangguan sehingga kita mengharuskan memakai kacamata supaya menunjang pekerjaan kita, itu bisa diklaimkan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kalau kita sakit ya berobat, kemudian harus menebus resep ke apotek. Nah, itu juga bisa kita klaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tentu harus kita talangi dulu ya. Kita talangi dulu, kita bayar menggunakan uang kita pribadi dulu, baru kemudian ketika kita mendapatkan nota pengobatan tadi, nota pada saat kita berobat tadi, itu baru kita klaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, di perusahaan saya yang lama dulu ya, itu ada teman saya yang dia itu kesulitan bangun kalau siang. Jadi kalau shift siang itu dia sering terlambat karena ketiduran. Sehingga dia itu oleh pimpinan itu dikasih saran untuk beli jam waker. Lah, jam waker itu kemudian dibeli oleh teman saya dan oleh pimpinan itu diklaimkan. Itu bisa juga ternyata. Bisa juga. Pokoknya segala sesuatu yang menunjang pekerjaan, ya kasarannya gitu ya, itu bisa diklaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah, nah ini yang paling banyak ditanyakan. Kalau kita resign, apakah uangnya itu bisa dicairkan? Ya, bisa. Jadi ada beberapa syarat supaya kita bisa mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan. Ya, yang pertama tentu surat pay clearing atau surat pengalaman kerja. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh HRD ketika karyawan itu resign dari perusahaan dengan cara baik-baik. Jadi secara resmi gitu ya, menulis surat permohonan pengunduran diri dari perusahaan, kemudian menyelesaikan semua tanggung jawabnya di perusahaan, kemudian di-approve oleh pimpinan dan akhirnya surat itu diterbitkan. Nah, itu pay clearing. Kemudian yang kedua, kita punya kartunya nih. Jangan sampai kita sudah punya pay clearingnya tapi kita nggak punya kartu. Jadi kalau perusahaan teman-teman itu rekanan BPJS Ketenagakerjaan, itu pasti dikasih kartu BPJS Ketenagakerjaan kecil ya, kayak KTP itu warna hijau. Nah, itu juga berfungsi pada saat kita mencairkan uang BPJS kita sebagai salah satu persyaratannya selain pay clearing tadi. Jadi jangan anggap itu tidak penting. Kartu BPJS Ketenagakerjaan itu penting. Ya, syaratnya untuk mencairkan BPJS salah satunya itu. Jadi syaratnya yang pertama itu pay clearing, kemudian yang kedua kartu BPJS Ketenagakerjaan kita. Nah, begitu dua persyaratan ini sudah kita punya, kita bisa langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan mengurus pencairan uang BPJS kita di perusahaan kita yang kita pernah bekerja di situ kemudian resign. Nah, jadi seperti itu, bisa kok dicairkan. Pokoknya ada pay clearingnya dan ada kartu BPJS-nya ya. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.